Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugandi dengan NIM 2030105046, jurusan Tadris Matematika 1B BP 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum dengan judul menyelidiki peristiwa terapung, tenggelam, dan melayang. Yang A, tujuan dari praktikum ialah yang pertama, menentukan volume benda dengan bentuk yang tidak beraturan. Yang kedua, menentukan gaya Archimedes. Yang ketiga, menyelidiki peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Yang B, bahan-bahan yang diperlukan saat melakukan praktikum. Yang pertama, 3 buah gelas yang diisi air. Yang kedua, garam. Yang ketiga, sendok. Yang keempat, 3 butir telur. Yang kelima, benda yang bentuknya tidak beraturan. Dan yang keenam, gelas ukur. Yang pertama yaitu menentukan volume benda dengan bentuk yang tidak beraturan, yakni dengan cara memasukkan benda tersebut ke dalam wadah yang telah berisi air, seperti contohnya ini, yang telah saya tentukan volumenya yaitu 50 mm. Yang ini ialah sebuah batu dengan bentuk yang tidak beraturan. Jadi untuk menentukan volumenya, kita masukkan batu tersebut ke dalam wadah. Setelah dimasukkan, air tersebut bertambah volumenya menjadi 60 ml. Jadi volume batu tersebut ialah 10 ml, yakni dengan mengurangi volume akhir dengan volume awal. Praktikum yang kedua yaitu menentukan gaya Archimedes. Langkah-langkahnya sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu memasukkan benda dengan bentuk yang tidak beraturan ke dalam wadah yang telah diisi air dengan volume yang telah ditetapkan yaitu 50 ml. Lalu amatilah pertambahan volume air. Di sini air mengalami pertambahan 10 ml dari 50 ml menjadi 60 ml. Dari itu kita dapat menentukan gaya apungnya dengan rumus Fa sama dengan massa jenis air dikali kecepatan gravitasi dikali volume. Praktikum yang ketiga yaitu menyelidiki tentang peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Di sini saya telah menyediakan 3 gelas yang telah saya masukkan garam ke dalamnya dengan kapasitas yang berbeda. Gelas 1 saya tidak mengisinya dengan garam, gelas kedua saya mengisikan 1 sendok garam, dan gelas ketiga saya mengisikan dengan 3 sendok garam. Larutkan garam supaya tercampur dengan air secara sempurna. Setelah itu, masukkan telur secara perlahan ke dalam gelas dengan hati-hati supaya air tidak tumpah keluar. Masukkan telur tersebut pada gelas yang kedua dan juga pada gelas yang ketiga. Dan amatilah apa yang terjadi. Pada gelas 1, telur tersebut tenggelam, di mana massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, makanya telur tersebut tenggelam. Pada gelas yang kedua, benda melayang, yaitu massa jenis airnya sama besarnya dengan massa jenis benda. Pada gelas yang ketiga, terapung, yaitu massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda, makanya benda tersebut terapung. Pada praktikum yang ketiga ini dapat saya simpulkan bahwa semakin banyak garam yang dimasukkan ke dalam air, maka akan memperbesar massa jenis air. Jadi pada peristiwa yang telah terjadi pada praktikum yang saya lakukan, yaitu semakin besar massa jenis air, maka akan membuat benda tersebut semakin terapung. Demikian praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.